Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-17. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelajahan kali ini, kita akan menghitung luas permukaan limas. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Pada penjelajahan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang prisma. Sekarang kita lanjutkan dengan mengenal limas. Pernahkah kalian melihat piramida di Mesir? Di Mesir ada piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Piramida tersebut dibangun pada zaman Mesir kuno. Bangunan piramida tersebut berbentuk limas. Sekarang perhatikan contoh atap tenda. Atap masjid, souvenir. Nah, pernahkah kalian mengamati model atap tenda, atap masjid, souvenir seperti gambar di atas? Semua contoh bangun di atas merupakan contoh bangun limas. Sekarang, apa itu limas? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya. Dan bidang sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik. Titik tersebut dinamakan titik puncak. Mari kita mengenal lebih jauh tentang limas. Contoh limas. Nama limas berdasarkan bidang sisi alasnya. Seperti contoh ini, merupakan limas segitiga. Limas segitiga adalah limas yang mempunyai alas berbentuk segitiga. Bentuk alas dapat berupa segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Sedangkan limas berikut ini merupakan limas dengan alas segi empat, maka disebut limas segi empat. Limas segi empat adalah limas yang mempunyai alas berbentuk segi empat. Alasnya dapat berbentuk persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, atau jajar genjang, dan lain-lain. Sedangkan limas segi lima adalah limas dengan alas berbentuk segi lima. Segi lima tersebut dapat berbentuk segi lima beraturan ataupun segi lima sembarang. Limas segi enam adalah limas dengan alas berbentuk segi enam. Segi enam tersebut dapat berbentuk segi enam beraturan atau segi enam sembarang. Mari kita mengenal unsur-unsur limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi sebuah bangun datar sebagai alasnya dan bidang sisi-sisi tegaknya berupa segitiga yang bertemu pada satu titik. Dan titik tersebut dinamakan titik puncak. Sekarang perhatikan limas berikut ini. Pada limas berikut ini, alasnya berbentuk segi empat, maka dinamakan limas segi empat. Unsur-unsur limas tersebut, yang pertama, titik P, titik Q, titik R, dan titik S merupakan titik sudut bidang alas. Sedangkan titik T
merupakan titik puncak. Bidang segi 4 PQRS merupakan bidang atau sisi alas limas. Sedangkan bidang segitiga TPQ, segitiga TQR, segitiga TRS, dan segitiga TPS merupakan bidang tegak dari limas. Ruas garis TO merupakan tinggi dari limas tersebut. Ruas garis PQ, QR, RS, dan SP merupakan rusuk alas. Sedangkan ruas garis TP, TQ, TR, dan TS merupakan rusuk tegak limas. Ruas garis TB merupakan tinggi sisi tegak. Dan ruas garis PR dan SQ merupakan diagonal sisi alas limas. Jaring-jaring limas. Apabila model limas kita gunting pada rusuk-rusuk sisi tegaknya, kemudian kita bentangkan, maka akan diperoleh jaring-jaring sebagai berikut. Misal, jaring-jaring dari limas segitiga. Di sini, limas segitiga ABC. D, kita potong pada rusuk-rusuk tegaknya, setelah itu kita bentangkan, maka akan menghasilkan jaring-jaring seperti berikut ini. Alasnya, alas limas adalah segitiga ABC, sedangkan sisi tegaknya adalah segitiga ADB, BDC, dan segitiga CDA. Nah, sekarang mari kita perhatikan jaring-jaring dari limas segi 4. Pada limas segi 4 ABCDE ini, alasnya adalah persegi ABCD. Kita gunting pada rusuk tegaknya EB, EC, ED, dan EA. Setelah itu kita bentangkan, akan menghasilkan jaring-jaring seperti ini. Alasnya adalah persegi ABCD, sedangkan sisi-sisi tegaknya ada 4, yaitu berbentuk segitiga AEB, BEC, segitiga CED, dan segitiga DEA. Perhatikan jaring-jaring limas segi 5 berikut ini. Alas dari limas ini adalah segi 5 ABCDE dan titik puncaknya adalah F. Kita gunting pada rusuk-rusuk tegaknya yaitu FA, FB, FC, FD, dan FE. Seperti ini. Setelah itu kita bentangkan, maka akan menghasilkan jaring-jaring limas segi 5 sebagai berikut ini. Alasnya segi 5 ABCDE, sedangkan sisi tegaknya ada 5 yang berbentuk segitiga, yaitu segitiga AFB, segitiga BFC, segitiga CFD, segitiga DFE, dan segitiga AFE. Bagaimana cara menentukan luas permukaan limas? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada gambar berikut ini, limas TPQRS dengan alas berbentuk segi 4.
maka dinamakan 5 segi 4 TPQRS. Jika 5 tersebut kita bentangkan, maka jaring-jaringnya akan berbentuk seperti ini. Yang terdiri dari alas, kita beri nama bidang 1, yang berbentuk segi 4, dan bidang lainnya ada 4 yang merupakan sisi tegaknya. Sisi alasnya PQRS, sedangkan sisi tegaknya berbentuk segitiga PTQ, segitiga QTR, segitiga RTS, dan segitiga PTS. Ada 5 sisi atau 5 bidang. Nah, untuk menghitung luas permukaan 5 TPQRS, artinya kita menjumlahkan luas dari 5 bidang tersebut. Jadi luas bidang 1, kita jumlah dengan luas bidang 2, kita jumlahkan lagi dengan bidang 3, ditambah lagi bidang 4, dan ditambah lagi dengan bidang 5. Sehingga luas permukaan 5 TPQRS sama dengan luas alas, yaitu PQRS ditambah luas segitiga PTQ ditambah luas segitiga TQR ditambah luas segitiga TSR dan luas segitiga TPS. Sama dengan luas alas PQRS ditambah 4 luas sisi tegaknya. Karena di sini merupakan alas segi 4 beraturan, maka keempat sisi tegaknya berukuran sama. Nah, pernyataan ini dapat disederhanakan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Jadi, kesimpulannya, untuk menentukan luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegaknya. Kalau di sini merupakan 5 segi 4, maka sama dengan luas segi 4 alas ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. Perhatikan contoh berikut ini. 1. Pada gambar di samping, alas limas TABCD berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. TP adalah tinggi pada segitiga BCT, segitiga sisi tegak, dan jika tinggi limas TO adalah 8 cm. Hitunglah A. Panjang TP, B. Luas permukaan limas. Panjang OP. Di sini, panjang OP merupakan setengah dari panjang AB. Sehingga setengah dari 12 sama dengan 6 cm. Sekarang perhatikan segitiga TOP. Segitiga TOP merupakan segitiga siku-siku dengan hipotenusa atau sisi miringnya adalah TP. Sehingga berlaku teorema Pythagoras, TP kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OP kuadrat.
Kita ganti bilangannya sama dengan 8 kuadrat ditambah OP 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Jika TP kuadrat sama dengan 100, maka TP sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Jadi panjang TP adalah 10 cm. TP sudah kita ketahui. Sekarang kita menentukan luas permukaan limas TABCD. Luas permukaan limas segi 4 ini sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegaknya, yaitu segitiga TBC, segitiga TCD, segitiga TDA, dan segitiga TAB. Karena keempat segitiganya kongruen atau sama bentuk dan ukurannya, maka kita kalikan aja dengan 4 kali luas segitiga BCT. Luas alas karena berbentuk persegi, maka sama dengan sisi kali sisi. Ditambah 4 kali luas segitiga BCT, yaitu setengah kali alasnya BC, tingginya TP. Kita gantikan bilangannya sama dengan 12 sisinya, berarti 12 kali 12 ditambah 4 kali setengah, panjang PC 12, TP kita gantikan 10. Sehingga diperoleh 12 kali 12, 144, ditambah 4 kali setengah, kali 12 kali 10 sama dengan 240. 144 ditambah 240 sama dengan 384. Jadi, luas permukaan limas tersebut adalah 384 cm persegi. Mari kita perhatikan contoh yang kedua. Atap sebuah rumah berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi. Panjang sisinya 6 meter. Sedangkan panjang jurainya atau garis miring batas genteng 5 meter. Tentukan panjang genteng yang dibutuhkan jika tiap meter persegi atap memerlukan 14 buah genteng. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kita dapat melihat bahwa pada atap genteng ini, atap rumah tersebut, sisi tegaknya berbentuk segitiga sama kaki yang kongruen. Kongruen artinya keempat sisi tegaknya ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kita ambil salah satu contoh, salah satu sisinya. Kita misalkan segitiga PQR. Segitiga PQR sama sisi, PR sama panjang dengan RQ, yang merupakan panjang jurainya. Jadi panjang PR 5 meter dan RQ juga 5 meter. Sedangkan PQ merupakan panjang sisi alasnya, yaitu 6 meter. Dari RQR kita tarik tegak lurus terhadap PQ pada titik S. Jadi RS merupakan garis tinggi segitiga PQR. Sekarang kamu perhatikan segitiga PSR. Segitiga PSR merupakan segitiga siku-siku dengan PR sisi hipotenusa atau sisi miring dan PSSR adalah sisi siku-sikunya.
Nah, untuk menghitung tinggi RS atau panjang RS, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu PR kuadrat sama dengan PS kuadrat ditambah RS kuadrat, atau RS kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PS kuadrat. PR kita ganti dengan bilangannya yaitu 5, sedangkan PS sama dengan 3. Jadi sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 3 kuadrat 9. 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Nah, maka RS sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Jadi tinggi RS sama dengan 4 meter. Tinggi RS sudah kita ketemukan. Sekarang kita akan menghitung luas permukaan atap. Luas permukaan atap terdiri dari 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga sama kaki yang kongruen. Sama dengan 4 kali luas bidang tegak segitiga PQR. Sama dengan 4, luas segitiga PQR sama dengan setengah alasnya PQ, tingginya RS. Kita ganti bilangannya sama dengan 4 kali setengah, panjang PQ 6, panjang RS 4. Sehingga sama dengan 4 kali setengah kali 6 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 12 sama dengan 48. Jadi banyak genteng yang dibutuhkan sama dengan luas atap kali banyak genteng tiap meter persegi. Untuk luasnya atap tersebut adalah 48 meter persegi. Sehingga sama dengan 48 kali 14 sama dengan 672. Jadi banyak genteng yang dibutuhkan sama dengan 672 buah genteng. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.